pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Kompetensi dasar pada bab ini bisa kalian cermati, dan tujuan pembelajaran kita pada subbab 1 ini ada 2 poin. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur fungsi akar, batang, daun, dan bunga melalui kegiatan diskusi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ tumbuhan dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi. Adapun apersepsi pada subbab 1 ini bisa kalian perhatikan pada slide ini. Ada gambar, kira-kira ini gambar apa? Jadi bisa kalian cermati di sini kalimatnya. Kita harus mengkonsumsi sayur dan buah secara seimbang agar tubuh menjadi sehat. Tahukah kamu organ bagian tanaman manakah yang dikonsumsi sebagai sayur-sayuran? Contohnya pada tanaman kol yang ada di samping ini. Yang dikonsumsi adalah organ bunganya. Jenis tumbuhan lain seperti tomat, anggur, mangga, itu yang dikonsumsi adalah bagian buahnya. Nah, bagian tanaman berupa bunga, daun, dan buah adalah organ-organ yang menyusun tanaman. Agar lebih memahami tentang struktur dan fungsi organ-organ tanaman, mari kita pelajari materi berikut dengan serius dan penuh semangat. Yang pertama, kita ke akar. Struktur dan fungsi organ tumbuhan yang pertama itu si akar. Dia letaknya di bawah, bisa kalian perhatikan ini. Jadi ini adalah ilustrasi pergerakan akar mencari air dan menyerap nutrisi-nutrisi yang berada di tanah. Adapun fungsi akar itu, yang pertama, akar dapat menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang, kemudian ke daun. Kemudian yang kedua, akar dapat memperkukuh berdirinya tumbuhan. Kemudian yang ketiga, akar dapat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong. Jadi akar ini ada 2 jenis, akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi, akar tumbuhan dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, perubahan tersebut dikenal dengan modifikasi akar. Berikut beberapa bentuk modifikasi akar. Yang pertama, akar banir. Itu merupakan perkembangan pangkal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya bisa kalian perhatikan, itu adalah pohon kenari. Kemudian yang kedua itu adalah akar tunjang. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur. Jadi fungsi akar tunjang ini menopang berdirinya tajuk atau batang tumbuhan. Contohnya itu adalah pandan. Selanjutnya itu bagian C, yaitu adalah akar udara. Nah, akar ini dimiliki oleh tumbuhan epifit. Akar udara berfungsi menyimpan air dan udara. Contohnya adalah anggrek. Kemudian yang keempat yaitu adalah akar pengisap. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Jadi akar pengisap ini berfungsi mengisap air dan zat hara dari tubuh tumbuhan inang. Contohnya benalu dan tali putri. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu adalah akar pembelit. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan memanjat. Jadi akar pembelit digunakan oleh tumbuhan untuk berkompetisi mendapatkan sinar matahari.
Contohnya itu adalah tumbuhan panili. Selanjutnya, akar lutut. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan beradaptasi pada habitat lumpur yang miskin oksigen. Akar yang keluar dari permukaan tanah akan membengkok kembali ke dalam tanah. Contohnya mangrove. Kemudian dilanjutkan ke umbi akar. Akar ini merupakan akar yang berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum. Akar ini berbentuk menggembung dan tanpa buku, ruas maupun kuncup. Contohnya singkong. Kemudian yang terakhir itu adalah duri akar. Akar ini merupakan akar yang berubah menjadi duri. Contohnya adalah gembiling. Jadi dari beberapa bentuk modifikasi akar ini beserta contohnya bisa kalian cari di internet terkait bentuk-bentuk dari contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita ke struktur dan fungsi organ tumbuhan yang kedua, yaitu adalah batang. Jadi batang merupakan bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun. Ya, fungsi dari batang bisa kalian cermati, umumnya ada 5. Kemudian adapun macam-macam modifikasi batang ada 4. Yang pertama itu adalah umbi akar, umbi batang. Jadi batang ini beralih fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya kentang dan dahila. Jadi untuk tanaman kentang itu dia menggunakan umbi batang, bukan umbi akar. Mohon diperhatikan di sini. Kemudian yang kedua adalah rimpang. Jadi batang beralih fungsi untuk menyimpan makanan cadangan dan berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan pada saat kondisi tidak menguntungkan. Contohnya jahe dan ganyong. Jadi untuk ganyong bisa kalian cari di internet terkait gambarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah cladodia. Jadi batang ini berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri. Contohnya kaktus. Kemudian modifikasi batang yang terakhir yaitu adalah Phylocladia. Jadi batang ini berbentuk pipih berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil. Contohnya adalah jangkang atau patah tulang. Jadi ini tanamannya namanya patah tulang ya. Jadi pada gambar ini posisi batang yang peka terhadap rangsang dan ciri bergeraknya si tumbuhan tersebut mengikuti arah datangnya cahaya. Kemudian kita lanjut ke struktur dan fungsi organ tumbuhan yang ketiga, yaitu adalah daun. Jadi daun terdiri atas helaian daun atau lamina, tangkai daun, dan pelapah daun. Nah, jika daun tersebut memiliki 3 bagian tersebut, maka daun tersebut dikatakan daun lengkap. Berikut keterangan dari gambarnya terkait penjelasan 3 komponen daun tersebut. Adapun fungsi daun yang pasti itu adalah proses terjadinya fotosintesis. Kemudian selanjutnya bisa kalian cermati terkait fungsi daun. Adapun reaksi fotosintesis di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi di posisi kiri tanda panah ini ada karbon dioksida. Jadi tumbuhan tersebut akan menghirup karbon dioksida yang berada di lingkungan sekitar tumbuhan tersebut, ditambah dengan air yang diserap oleh akar. Kemudian dengan bantuan cahaya dan klorofil atau zat hijau daun, tumbuhan tersebut
dapat menghasilkan gula dalam bentuk glukosa dan oksigen. Nah, oksigen yang kita hirup selama ini itu adalah hasil dari fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Oleh sebab itu, wajib kita sebagai manusia dan makhluk ciptaan Tuhan saling menjaga dan melindungi tumbuh-tumbuhan dengan cara tidak menebang pohon secara liar. Ya, fotosintesis tersebut di dalam daun tepatnya berada di dalam kloroplas daun. Jadi kloroplas merupakan organel plastik yang mengandung klorofil yang tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. Jadi ada stomata, ada tilakiot, dan grana. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ tumbuhan yang disebut dengan bunga. Jadi, bunga itu adalah alat reproduksi generatif atau kawin pada tumbuhan. Jadi, bunga memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Disebut dengan bunga lengkap. Bisa kalian perhatikan di sini ya, bagian-bagian bunganya. Jadi bagian steril itu terdiri atas ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Sedangkan untuk bagian fertil terdiri atas benang sari, kepala putik, kemudian dari benang sari itu terdiri atas tangkai sari dan kepala sari, kemudian putik terdiri atas ovarium atau bakal buah. Dalam ovarium tersebut terdapat satu atau lebih dari satu bakal biji. Adapun dua jenis bunga, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi penjelasan bunga sempurna, bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina. Jadi contohnya itu adalah bunga kembang sepatu, cabai, mangga, dan durian. Sedangkan untuk bunga tidak sempurna itu bunga yang memiliki satu jenis alat perkembangbiakan saja, jantan atau betina. Contohnya melinjo, jagung, dan pepaya. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ tumbuhan, buah dan biji. Jadi buah dibedakan menjadi dua jenis, buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berbentuk dari bakal buah saja, sedangkan buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian lain pada bunga menjadi bagian utama dari buah tersebut. Adapun fungsi dari buah sebagai pemecar biji tumbuhan, buah sebagai bahan makanan bagi manusia maupun hewan, buah melindungi biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian adapun bagian-bagian buah, yang pertama itu adalah lapisan luar, ini sering disebut dengan epikarp atau exokarp yang keras, misalnya batok kelapa. Kemudian bagian buah yang kedua itu adalah lapisan tengah, sering disebut mesokarp, tebal dan berdaging, misalnya pepaya. Kemudian bagian buah yang ketiga yaitu lapisan dalam, itu adalah endokarp, berupa sel keras dan selaput tipis. Bagian-bagian biji, karena buah dan biji itu letaknya sangat berdekatan. Yang pertama, bagian luar berupa kulit biji bersifat kering. Kemudian yang kedua, bagian dalam jaringan yang mengelilingi dan memberi makanan embrio. Kemudian yang ketiga, embrio merupakan calon individu baru. Adapun fungsi dari biji sebagai cadangan makanan dan sebagai alat perkembangbiakan individu baru. Nah, dari sekian
penjelasannya Ibu terkait struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Sekarang kalian silahkan kerjakan latihan soal ini pada buku latihan IPA kalian dan dikirim pada forum tugas di Google Classroom. Jadi kerjakan dengan teliti dan seksama terkait 3 soal ini. Sekian penjelasan dari Ibu terkait materi bab 3 bab 1. Terima kasih.